Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Semangat, Bu. Oke. Sebelum ibu memulai, alangkah baiknya ibu ingin memeriksa lokal anak-anak ibu apakah sudah rapi. Sudah, Kalau Bu. ada sampah tolong dibuang ke tong sampah ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Siapa ketuanya? Nia, Bu. Ya, tolong pimpin doanya. Baik, Bu. Untuk semuanya, siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang hadir tolong angkat tangannya ya, Nanda. Ya, Bu. Debbie Yonita, Hadir, Bu. Nia Daniati, Hadir, Bu. Messi Debiola, Hadir, Bu. Nita Ervita. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu mengenai materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, kepada Nia, apa tuh? Materi kita minggu lalu tentang menghindari akhlak tercela, Bu. Ya, menghindari akhlak tercela. Siapa yang tahu akhlak tercela itu apa-apa aja? Bu, Ya, kepada Nita. yaitu israf, terus tabzir, selanjutnya yang ketiga yaitu bakhil, Bu. Ya. Siapa yang tahu pengertian dari israf, tabzir, dan bakhil? Saya, Bu. Ya, Misi. Israf itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asrofa yusrifu isrofan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Israf ialah suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya, Bu. Ya. Setelah itu yang kedua yaitu tabzir, Bu. Kalau tabzir itu pemborosan, Bu. Tabzir adalah membelanjakan harta yang tidak sesuai dengan hak teruntuk. Harta tersebut tidak menurut ke syariat Islam, Bu. Sudah, Bu. Ya, berarti anak-anak ibu masih ingat ya tentang pembelajaran kita minggu lalu. Masih, Bu. Jadi sekarang ibu akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Jadi sebelum ibu lanjut, ibu ingin memperlihatkan anak-anak ibu gambar. Bu Debbie, Bu. Debbie, Ya, Bu. tolong dengarkan ibu ya. Ya, Bu. Siapa yang tahu ini gambar apa? Itu gambar. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Nia. Itu gambar pengajian, Bu. Ya, pengajian atau tahlilan ya. Ya, Bu. Yang ini? Oh, Ya, Debbie. itu orang yang mengantarkan jenazah itu. Ya, bagus. Jadi ini gambar orang yang mengantarkan jenazah, yang ini orang yang sedang tahlilan gitu ya. Ya, Bu. Jadi siapa yang siapa yang tahu kesimpulan dari dua gambar tersebut mengenai apa? Saya, Bu. Ya, Nia? Itu bertakziah, Bu. Ya, bagus ya. Jadi Ya, Bu. materi hari ini mengenai adab takziah. Nah, jadi sebelum ibu lanjut ke materi, ibu ingin memberitahu anak-anak ibu apa tujuan pembelajaran kita mengenai tentang adab takziah. Ya, Bu. Ibu tulis dulu ya. Ya, Bu.
Yang pertama, jadi yang pertama anak-anak ibu dapat memahami pengertian takziah. Ya, Bu. Yang kedua, yaitu anak-anak ibu dapat menyebutkan dalil tentang takziah. Ya, Bu. Baiklah, tujuan yang ketiga yaitu dapat mengimplementasikan adab-adab takziah dalam kehidupan nyata. Ya, Bu. Terus yang terakhir, Ya, Bu. yaitu menghayati nilai positif dan hikmah dari takziah. Ya. Apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai tujuan pembelajaran kita? Sudah, Bu. Apa boleh ibu hapus? Boleh, Bu. Baiklah, kita masuk materi yang pertama, poin pertama mengenai pengertian Kita masuk pada poin yang pertama mengenai pengertian takziah, yaitu pengertiannya ditinjau dari secara bahasa dan secara istilah. Anak-anak ibu, siapa yang tahu apa itu pengertian takziah dari menurut bahasa? Saya, Bu. Bu, saya, Bu. Ya, kepada Nia. Takziah secara bahasa yaitu kata takziah adalah bentuk masdar dari azza yu'azzi yang artinya menyabarkan, menghibur dan menawarkan kesedihannya serta memerintahkannya untuk bersabar. Iya, bagus ya. Jadi secara bahasa takziah ini berasal dari bahasa Arab yang masdarnya takziatan. Dia berasal dari bahasa Arab. Ibu tulis ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, jadi berasal dari bahasa Arab. Yang ini fi'il madi, ini mudhorik, ini masdarnya. Tadi kan dari masdar kan dia. Iya, Bu. Jadi takziah itu berasal dari bahasa Arab yang bahasa Arabnya takziatan. Takziatan. Terus secara istilah siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, kepada Messi. Takziah adalah mendatangi keluarga yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menyenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan, Bu. Nah, ya bagus ya. Jadi takziah ini menurut istilah itu mendatangi keluarga yang tertimpa musibah atau keluarganya yang meninggal dunia dengan cara menghiburnya, menyabarkannya, dan memberikan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan hatinya dan bisa menghilangkan rasa sedihnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu tulis ya. Ya, Bu.
Baik, dari pengertian takziah secara bahasa dan secara istilah, apakah anak-anak ibu sudah paham? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Bu. Kalau paham ibu tes ya, ibu hapus dulu. Ya Bu. Baik, siapa di sini yang tahu takziah menurut bahasa? Pengertian takziah menurut Saya, bahasa. Bu. Debbie dulu ya. Takziah itu merupakan bentuk masdar dari azza, yang azi, dan terakhirnya takziatan. Ya, bagus ya. Yang artinya Yang artinya itu mendatangi istilah-istilah gitu, Bu. secara bahasanya. Menyabarkan, menghibur, serta menawarkan kesedihannya, Iya. serta memintakannya untuk sabar. Ya, bagus ya. Jadi secara bahasa itu azza, yu'azzi, ta'ziyatan yang berarti menghibur, menyabarkan, menawarkan kesedihannya dan dapat menenangkan si keluarga tersebut kayak gitu. Ya Bu. Terus secara istilah, Saya, Bu, ya Nia. takziah secara istilah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Ya, bagus. Jadi secara istilah itu mendatangi rumah keluarga tersebut yang bermaksud untuk menghibur, menyabarkan dan mengungkapkan kata-kata yang dapat menenangkan perasaan dari keluarga yang terkena musibah tersebut dan dapat menghilangkan rasa sedih yang dirasakan mereka Ya, gitu ya. Bu. Ibu lanjut kedua mengenai hukum dan dalil. Nah, baik, siapa di sini yang tahu hukum takziah itu apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Kepada Debbie? Hukum takziah itu sunnah, Bu. Ya, sunnah ya. Siapa yang tahu dalil takziah? Bu, saya, Bu. Ya, Messi. Yang terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Bu. Yang bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala itsmi wal 'udwan. Ya. Nah, baiklah itulah dalil dari takziah yang terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 2. Jadi dari arti Quran surah Al-Maidah ayat 2, jadi di sini kita diajarkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, yang dimana di sini takziah ini merupakan sikap tolong menolong kita sesama muslim gitu kan, karena di dalam takziah ini kita bisa bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan kayak gitu kan. Ya, Bu. Contohnya saja seperti misalnya kayak tadi tahlilan gitu kan. Karena di dalam karena sesuai dengan firman Allah yang dimana pada Quran surah Al-Imran ayat 185 185 yang berbunyi kullu nafsun dha'iqatul maut, bahwa yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi di sini kita diajarkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Salah satu contohnya pengaplikasian dari sikap tolong menolong tersebut yaitu takziah ini gitu. Ya, Bu. Udah paham kan anak-anak ibu? Sudah, Paham, Bu. Bu. Boleh ibu hapus. Boleh, Bisa, Bu. Bu. Baik, kita masuk kepada poin yang ketiga mengenai adab takziah. Siapa yang di sini tahu apa saja adab-adab takziah? Saya, Bu. Bu. Ya, Nia.
Yang pertama yaitu Bu menghibur yang kena musibah, Bu. Nah, ya bagus. Nah, di sini takziah pun mempunyai adab gitu kan. Yang dimana adab yang pertama yaitu menghibur yang terkena musibah. Jadi kita di sini tetangga atau keluarga yang lain gitu, yang ada sangkut pautnya dengan si terkena musibah itu, kita harus bisa dapat menghibur mereka agar mereka tidak berlarut dalam kesedihan mereka, tidak terlalu meratapi dengan apa yang terjadi gitu, takdir Allah kan kayak gitu. Terus yang kedua, siapa yang tahu yang kedua apa? Saya, Bu. Ya, Messi. Yang kedua yaitu bersikap sopan dan santun dalam berbicara, Bu. Bersikap sopan dan berbicara santun. Oke, yang kedua yaitu bersikap sopan dan berbicara santun. Yang dimana di sini kita ketika melakukan takziah kita harus bersikap sopan, kita harus menghargai orang yang terkena musibah tersebut gitu. Kita tidak boleh sampai bisa misalnya kayak bercakap-cakap di luar tentang mengenai si mayat tersebut, kayak misalnya gini, itu dulu waktu hidupnya gini dia banyak kali dosanya gini, banyak salahnya gitu, nggak boleh ya. Menggosip gitu, menggosip orang yang meninggal, takutnya nanti si keluarga tersebut, keluarga orang yang meninggal itu sakit hati dengan ucapan kita gitu kan. Iya, Bu. Terus yang kedua itu yaitu berbicara santun gitu. Jadi ketika kita melakukan takziah, alangkah baiknya kita tuh berbicara santun, sopan santun gitu. Jangan sekali-sekali ketika kita bertakziah itu kita tertawa terbahak-bahak gitu. Itu bisa membuat si keluarga yang terkena musibah itu sakit hati. Masa iya pas lagi ada keluarga yang meninggal tertawa terbahak-bahak gitu kan. Iya, Itu Bu. tidak boleh kan? Iya, Bu. Oke, yang ketiga, Saya, Bu, ya nih ya. mengikuti penyelenggaraan jenazah, Bu. Oke, yang ketiga yaitu mengikuti penyelenggaraan jenazah. Jadi takziah ini juga ada takziah ini salah satunya itu mengikuti penyelenggaraan jenazah. Anak-anak ibu tahu apa saja itu penyelenggaraan jenazah, apa saja yang dapat dilakukan kayak gitu? Saya, Bu. Ya, Debbie. Yang pertama itu Bu, kita memandikannya Bu. Ya, memandikannya, Satu mengafani, mengafani, itu menyolatkan, menyolatkan, menguburkannya. ya menguburkannya. Itu. Jadi kita di sini sebagai sesama umat muslim itu harus ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah, dari memandikan, mengafani, menyolatkan sampai menguburkannya gitu kan. Karena di mana kita ini pasti bakalan terkena juga gitu kan, pasti masing-masing akan merasakannya gitu. Ketika kita tidak ikut serta gitu, nanti ketika kita terkena gitu orang itu tidak ikut gimana gitu kan, lagian hukumnya nggak boleh kayak gitu kan. Ya, Bu. Udah paham kan? Sudah, Bu. Yang keempat, Saya, Bu. Saya, Bu. gua hapus dulu ya. Ya, Bu. Ya, yang keempat, Saya, Bu. nih ya. Dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah, Bu. Ya, Bu. Baik, yang keempat yaitu dilakukan kepada siapa saja yang terkena musibah. Yang di sini dikatakan sebagai kata lainnya ahlul musibah gitu. Kenapa bisa dikatakan dilakukan kepada siapa saja yang terkena musibah? Karena di sini kita kan sudah Ibu bilang tadi bergantian. Ketika mereka terkena musibah, pasti bakalan kita juga nanti akan ada waktunya terkena musibah gitu. Karena kita ini meninggal ini atau kita ini meninggal ini hanya waktu saja yang berbeda kayak gitu. Pasti kita semua akan merasakan nanti. Makanya di sini dikatakan ahlul musibah ya, yang dilakukan kepada siapa saja yang terkena musibah. Oke, yang terakhir siapa yang Ya, tahu? Bu. Yang terakhir saya, Bu. Ya, Messi. Yang terakhir disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga si mayit, Bu.
Oke, yang terakhir yaitu disunahkan membuat makanan bagi keluarga si mayit gitu. Kenapa di sini disunahkan? Karena ketika keluarga tersebut terkena musibah, tidak mungkin kita memberikan dia beban lagi gitu. Jadi kita di sini sebagai tetangga, keluarga yang lain itu harus menyiapkan makanan kepada mereka gitu kan. Jadi kita ibaratnya membantu seperti tadi pada surah Al-Maidah, di situ kita kan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kayak gitu. Jadi di sini kita membuat makanan. Kalau misalnya ada kan orang meninggal itu ada yang bawa beras, ada yang bawa telur, dia bawa duit gitu kan. Itu rasa bela sungkawa atas duka yang telah diterima atau takdir yang telah ditentukan kepada keluarga yang terkena musibah tersebut. Iya, Bu. Kepada penjelasan Ibu yang dari 3 poin tadi, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ada, Bu. Ya, kepada Debbie. Nah, jadi gini, Bu. Dia semasa hidupnya itu orang jahat. Dia jahat, Bu. Kalau dia jahat, Bu. Jadi pas dia meninggal itu, Bu, satu orang pun tidak mau mengurus jenazahnya itu, Bu. Oh, Itu iya. bagaimana tuh, Bu? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, Nia. Coba dijawab. Jika ada orang meninggal di kampung kita kan, tidak ada orang menyalatinya, maka berdosalah orang satu kampung itu, Bu. Iya. Tapi jika ada salah satu orang menyalakannya, maka gugurlah dosa yang dalam satu kampung. Iya, Bu, bagus. fardu kifayah, Bu. Oh, iya, bagus ya. Ya, itu termasuk fardu kifayah. Bu. Dalam penyelenggaraan jenazah ini termasuk fardu kifayah yang dimana ketika itu harus memang dikerjakan. Ketika satu orang yang mengerjakan itu sudah mewakili kayak gitu kan. Sejahat-jahat apapun manusia tersebut, kita tuh harus memang mau dalam penyelenggaraan jenazahnya gitu kan. Biarpun dia jahat, kan masalah dia jahat atau tidaknya semasa hidupnya itu kan urusan Allah kayak gitu kan. Jadi kita di sini sesama umat muslim kita harus menolongnya kayak gitu kan. Iya, Berarti Bu. dari penjelasan Ibu itu udah paham? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Paham, paham, Bu. Bu. Oke. Baiklah, kalau sudah paham, di sini di LKS kan ada mengenai tentang nilai positif atau nilai positif takziah atau hikmahnya. Jadi di sini Ibu ingin masing-masing anak-anak Ibu mencari 2 hikmahnya. Nanti Ibu suruh satu-satu maju ke depan untuk menuliskannya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Yang nilai positifnya ya, Bu. Ya, nilai positifnya aja nak. Nilai positifnya aja. Ya, Bu. 2 aja ya. Iya, Bu. Enggak. Ya, Bu. Yang kedua yaitu dari takziah mengenai Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang artinya dan berbuat dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bisa Ibu tulis dulu ya ayatnya. Ya, Iya, Bu. Bu.
Oke. Jadi dari Debbie ya berurut Debbie, Mia, Nita, Messi terakhir. Baik, Bu. Tulis ke depan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Hapus dulu. Ya, Debbie. Ditulis. Lanjut nih ya. Ya, Bu. Bu, kasih Bu. Ya. Selanjutnya Lita.
Oke, terakhir kepada misi. Baik Bu. Baiklah, jadi inilah tadi nilai positif atau hikmah yang dapat kita ambil dari bertakziah gitu kan. Jadi yang pertama yaitu ketika kita sering melakukan takziah atau ikut takziah, kita itu dapat merasakan apa yang saudara kita rasakan, kesedihan yang saudara kita rasakan kayak gitu kan. Terus yang kedua itu ketika kita sering melakukan takziah atau ikut takziah, kita itu terdorong untuk bermuhasabah diri atau mengintrospeksi diri, dan kita juga akan teringat akan kematian gitu kan. Terus yang ketiga yaitu meringankan beban musibah yang diderita orang yang terkena musibah. Jadi di sini kita meringankan beban seperti yang tadi Ibu jelaskan mengenai adab, kita memberi makanan, membawa makanan gitu kepada pihak yang terkena musibah tersebut gitu. Ya, Bu. Yang keempat, memotivasinya untuk terus bersabar dengan berharap pahala dari Allah. Jadi kita di sini bertakziah itu bermaksud untuk menyabarkannya, menghiburnya, dan memberitahunya, karena itu tuh udah takdir dari Allah gitu kan. Ya Bu. Terus yang kelima, memotivasi untuk ridho dengan ketentuan qada dan qadar Allah gitu. Jadi setiap musibah gitu kan, itu memang sudah ketentuan dari Allah, sudah takdir dari Allah. Jadi kita tidak boleh berputus asa, apalagi seuzon kepada Allah gitu kan. Kita harus bersabar menghadapinya gitu kan. Terus yang keenam, mendoakannya agar musibah tersebut dapat diganti oleh Allah dengan sesuatu yang baik gitu. Kita memberitahunya bahwa musibah tersebut tidak berlangsung lama gitu, tidak boleh terlalu meratapi, yakin bahwa Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik gitu. Yang ketujuh yaitu melarangnya untuk nihayah ini seperti meratapi, memukul atau merobek pakaian dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita lagi misalnya
marah atau gimana gitu kan dengan ketentuan Allah itu tidak terima lah gitu. Kita itu tidak boleh terlalu meratapi, tidak boleh kayak merobek pakaian dari almarhum atau almarhumah gitu kan, agar kesal kita itu terbayar gitu, karena dia tidak terima kenapa secepat itu diambil gitu misalnya keluarganya gitu kan. Jadi tidak boleh dilakukan kayak gitu kan. Terus yang terakhir itu mendoakan mayit dengan kebaikan. Jadi kita di sini dalam bertakziah itu nilai positifnya itu kita dapat mendoakan mayit, mendoakan yang baik-baik untuk mayit tersebut. Jadi dari nilai positif atau hikmah yang telah Ananda dapat, yang telah Ananda tuliskan ke depan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Sudah pas? Sudah, Bu. Sudah paham akan nilai positifnya? Sudah, Bu. Insyaallah. Oke, jadi kalau misalnya anak-anak ibu sudah paham mengenai 4 poin yang ibu jelaskan tadi, mengenai yang pertama tadi pengertian, yang kedua itu hukum atau dalil, yang ketiga itu adab, yang keempat itu ini terakhir nilai positif atau hikmahnya. Kalau udah paham, ibu ingin menguji anak-anak ibu dengan memberikan beberapa kuis. Apabila anak-anak ibu dapat, ibu akan memberikan nilai tambahan di absen. Bisa ibu mulai? Bisa, Bu. Oke, dengarkan baik-baik ya. Iya, Bu. Kuisnya secara lisan ya. Ya, Bu. Biar langsung ibu tambahkan nilainya di absen. Ya, Bu. Oke, kuis yang pertama. Dengarkan baik-baik. Apa yang disebut dengan nihaya? Saya, Bu. Bu, saya, Bu. Ya, Debbie yang pertama tadi. Nah, itu mana tapi Bu, mukul atau pakai pakaian. Ya, nihaya itu yang telah ibu jelaskan tadi, memukul, meratapi, merobek pakaian si almarhum atau si almarhumah, itu tidak boleh ya. Ya, Bu. Terus yang kedua, apa tujuan takziah? Saya, Bu, Bu. saya, Bu. Ya, Nia. Bu. Tujuan takziah Bu, saya, Bu. ini, Bu, yaitu menghibur keluarga yang ditinggal agar tidak meratapi kematian dan musibah yang diterimanya, Bu. Jadi tujuan takziah itu menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ya, bagus sekali ya. Jadi tujuan takziah yaitu menghibur keluarga yang ditinggalkan kayak gitu kan. Terus yang ketiga, kapan waktu takziah tersebut dilaksanakan? Ya, Debbie. Dilaksanakan itu lebih utama dilaksanakan sebelum jenazah dikuburkan, Bu. Boleh juga setelah jenazah dikuburkan selama 3 hari. Oke, bagus ya. Jadi takziah ini dilaksanakan sebelum si mayit itu dikuburkan dan setelah si mayit itu dikuburkan sampai 3 hari lamanya. Oke, yang terakhir. Terus yang terakhir, dengarkan baik-baik. Apa hukum dan dalil mengenai takziah? Saya, Bu. Saya, Bu. Dia tadi sudah, Debbie tadi sudah. Beri kesempatan untuk temannya ya, Messi. Hukumnya yaitu disunahkan, Bu. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, Bu. Ya, bagus ya. Ya, Bu. Jadi hukum dari takziah ini yaitu sunnah gitu, sesuai dengan kesepakatan ulama yang telah ibu jelaskan tadi. Dan dalilnya terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 2. Ya, berarti udah paham ya anak-anak ibu? Sudah, Bu. Oke, sebelum ibu akhiri, ibu ingin ada anak-anak ibu 1 orang saja yang dapat menyimpulkan materi kita Saya, pada Bu. hari ini. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, kepada Messi. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari yaitu tentang takziah. Di mana takziah ini yang pertama yaitu adalah pengertian. Takziah berasal dari kata azza yu'azzu, berasal dari bahasa yaitu azza yu'azzi, yang artinya menyebarkan, menghibur dan menawarkan kesedihan serta memerintahkannya atau mengajarkannya untuk bersabar. Jadi secara istilah yaitu mendatangi keluarga yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkan dan dengan ungkapan yang dapat menyenangkan perasaan orang tersebut dan menghilangkan kesedihannya. Tujuannya yaitu untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan agar tidak meratapi kematian dari si mayit tersebut, Bu. Adapun hukumnya itu sunnah yang terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Bu. Dan adab-adabnya yang pertama menghibur yang terkena musibah, yang kedua bersikap sopan dalam bersopan dan berbicara dengan santun. Yang ketiga menghibur mengikuti penyelenggaraan jenazah. Yang keempat melakukan
dilakukan kepada siapa saja yang terkena musibah. Kelima, disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit, Bu. Itu saja, Bu. Oke, itulah tadi kesimpulan dari Messi. Berarti anak-anak ibu sudah paham kan apa yang telah disampaikan Messi sama kan tadi. Sudah, Jadi Bu. di sini ibu ingin menekankan kepada anak-anak ibu. Jadi takziah ini merupakan perbuatan yang sangat terpuji, di mana di sini sesuai dengan Quran surah Al-Maidah tadi, yang dimana artinya di sini kita disuruh Allah itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak saling menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan kayak gitu kan. Jadi dengan adanya kerjasama melalui takziah ini, kita dapat mempererat silaturahmi dan kita dapat merasakan apa yang dirasakan, merasakan kesedihan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Karena di sini kita dalam ajaran Islam sangat dianjurkan untuk saling menyayangi dan mencintai gitu kan. Bu. Oke, jadi mungkin cuma ini yang dapat ibu sampaikan. Jadi minggu depan ibu ingin mengadakan ujian harian. Ya, Bu. Ujian hariannya ini sebelum ujian harian ini ibu akan mengulas sedikit materi tentang hari ini, terus kita langsung ujian harian. Ya, Bu. Jadi anak-anak ibu jangan lupa untuk membaca bukunya mengenai pembelajaran kita hari ini. Berhubung waktu kita sudah habis, jadi anak-anak ibu jangan lupa ya, minggu besok kita ujian harian. Ya, Bu. Baca-baca bukunya ya. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada salah kata, ibu minta maaf. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.